Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-khati al-mutniba bi taqwallah. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun.
وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membersamai dengan pertolongannya dan dukungannya, penjagaannya mereka-mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu kata Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya yang beriman, yang dengan syiar itu kita menjadi dikenal sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan syiar itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita dan kehormatan-kehormatan serta keagungan-keagungan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai syiar yang kita semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syiar-syiarnya. Kewajiban kita jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi bukti bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Al-Azim, yang Maha Agung, Al-Mukallif, yang memberikan beban kepada kita, yang memberikan tanda kepada kita sekalian dengan syiar-syiar yang mulia. Mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala adalah pertanda kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan min lawazimil imani billah, merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak mengagungkan Allah. Ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan ketaatan itu dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kebesaran Allah. Rasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita melakukan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah tanda, adalah merupakan bagian min taqwal qulub, ketakwaan hati seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, di mana hatinya benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dia mendapati dirinya benar-benar hina di hadapan Allah. Dia memandang dirinya benar-benar kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dia agungkan, Allah yang dia besarkan. Perhatikan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, semua syiar yang Allah berikan kepada kita, pasti di sana kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kewajiban kita adalah mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, bukan meremehkan syiarnya Allah, bukan melecehkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas Allah tadi mengatakan orang yang mengagungkan syiarnya Allah itu menandakan hatinya mengagungkan Allah, hatinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang meremehkan, yang melecehkan, itu berarti tidak takut hatinya kepada Allah. Di dalam hatinya tidak ada kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan malakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kata Allah? Mengapa kalian tidak benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak melakukan dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Malakum la tarjuna lillahi waqara wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka itu tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kewajiban kita, dan itu merupakan bukti ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Min sya'airillah, di antara syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak itu, yang Allah berikan kepada kita sebagai ma'alim, sebagai tanda yang Allah berikan kepada kita sekalian, yang dengannya kita akan dikenal sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah di antaranya al-adzan. Adzan ini jamaah sekalian adalah min sya'airillah, adalah termasuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita muliakan, yang harus kita agungkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa kata Allah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang melafadzkan kalimat-kalimat azan, seorang muadzin
Yang mengumandangkan azan itu pada hakikatnya dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, untuk beribadah, untuk mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu kata Allah perkataan yang paling baik. Enggak ada yang lebih baik daripada itu jamaah. Allah sudah mengatakan waman ahsanu qaula, siapa yang lebih baik lagi perkataannya, mimman da'a ilallah. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, kalimat-kalimat azan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap hari seorang muslim akan mengumandangkannya, yang sangat indah, yang sangat agung, menjadi kewajiban setiap orang untuk mengetahuinya, untuk mengumandangkannya, untuk mengagungkannya. Seorang muslim pasti hafal kalimat-kalimat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karenanya nggak boleh seorang muslim merasa malu, dia merasa sungkan ketika ada seseorang misalnya yang diperintahkan untuk azan, diminta untuk azan, kemudian dia merasa sungkan, merasa malu untuk mengumandangkan kalimat-kalimat ini. Ini menandakan ada masalah di dalam hatinya. Ada sesuatu masalah di dalam akidahnya. Dia merasa malu untuk mengumandangkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, at-takbir wa tahlil. Allahu akbar, ini ahsanu qaula, ini kalimat yang terbaik di mana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syahadatul ilah, syahadatul rasul, lengkap. Ada syahadat akan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah kita. Asyhadu an la ilaha illallah, syahadatul risalah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajakan untuk menunaikan dan menegakkan salat, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Enggak ada perkataan yang lebih baik daripada ini jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doa sesudah azan yang beliau ajarkan kepada kita, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan Allahumma ya Allah Rabb hadhihi da'wati tammah, Rabb, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini. Jadi azan dalam Al-Quran dikatakan ahsanu qawla, dalam doa azan dikatakan sebagai ad-da'watu tammah, panggilan yang sempurna. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah Allah taala mengagungkan bahwa ini perkataan yang terbaik? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Orang yang mengumandangkan azan pasti sesudah itu dia menegakkan salat, yang merupakan amalan yang paling agung, syiar yang sangat agung di dalam Islam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah. Setelah kita mengumandangkan ad-da'wah, panggilan at-tammah yang sempurna ini, was-salatil qa'imah, dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya, salat yang ditegakkan, salatil qa'imah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan dia mengatakan, dia memproklamirkan bahwa dirinya adalah bagian dari kaum muslimin. Dia mengumandangkan kalimat syahadat, kalimat takbir. Itu adalah merupakan pernyataan dia yang dia proklamirkan, yang dia umumkan, bahwasanya dia adalah minal muslimin, dia adalah dari kaum muslimin. Wa qala innani minal muslimin. Ini diantara syiar Allah Subhanahu wa taala al-adzan.
Oleh karenanya kalau ada orang yang melecehkan ini azan jamaah sekalian, itu menunjukkan bahwa hatinya sudah nggak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk apa syiar-syiar ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menjadikan syiar-syiar ini dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ma'alim, sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai ciri khas yang akan membedakan dia seorang muslim dengan yang lainnya? Untuk apa jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara syiar-syiar yang agung, syiar-syiar besar dalam Islam ini. Di situ Allah taala menjelaskan, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ja'alallahu al-Ka'batal baital harama qiyaman lin-nas wasy-syahral haram wal hadiya wal qalaida ila akhir al-ayah. Bagi kita perhatikan jamaah sekalian ayat ini. Allah menjelaskan, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alallah, Allah menjadikan al-Ka'bah, Ka'bah ini salah satu dan merupakan syiar yang paling agung di dalam Islam. Ka'bah dikatakan Ka'bah karena bentuknya yang segi empat. Al-Baita Allah jadikan sebagai rumah. Dikatakan rumah karena terdiri dari ruangan dan terdiri dari tiang-tiang. Tapi ini tidak sembarang rumah. Bukan seperti rumah-rumah yang lain. Tapi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Baitul Haram. Allah jadikan Ka'bah itu rumah yang mulia, yang agung, yang suci. Untuk apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nah, di sinilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jamaah sekalian bahwa adanya syiar-syiar di dalam Islam itu kata Allah taala adalah qiyaman linnas, adalah untuk menegakkan kehidupan manusia. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah di dunia ini sudah nggak ada orang muslim, sudah nggak ada yang beriman, maka dunia ini akan hancur. Kehidupan manusia, umat manusia tidak bisa tegak dan tidak akan tegak kalau sudah tidak ada mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan mereka orang-orang yang beriman dengan syiar-syiar yang mereka agungkan selalu, di mana pada hakikatnya mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala selalu yang memiliki kehidupan ini. Fungsinya adalah untuk menegakkan kehidupan umat manusia. Qiyaman linnas. Jadi Allah katakan di sini jamaah sekalian bahwasanya Ka'bah, begitu juga Asy-Syahrul Haram, adanya bulan-bulan haram, di mana kita kaum muslimin diperintahkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia menjauhkan segala bentuk kezaliman baik kepada dirinya maupun kepada yang lain. Meninggalkan, benar-benar dia meninggalkan dan menjauhkan dosa-dosa kepada Allah dan kemaksiatannya kepada Allah. Ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala qiyaman linnas, adalah untuk menegakkan kehidupan umat manusia. Allah tidak mengatakan qiyaman lil mu'minin. Jadi bukan hanya untuk mereka yang beriman jamaah sekalian. Walaupun yang melakukan, yang mengagungkan, yang melaksanakan, yang menampakkan syiar Allah, mereka adalah al-muslimun, al-mu'minun, orang-orang yang muslim, orang-orang mukmin. Tapi ternyata keberadaannya itu, manfaatnya adalah untuk seluruh manusia. Qiyaman linnas. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah di dunia ini, kehidupan kita ini di dunia ini sudah nggak ada yang namanya salat, sudah selesai. Nggak ada yang namanya azan, sudah nggak terdengar lagi kalimat-kalimat azan. Dari corong-corong masjid, dari musola, rumah-rumah kaum muslimin,
berarti sudah akan habis kehidupan ini. Sudah akan hancur kehidupan ini. Karena Allah Ta'ala jadikan syiar-syiar itu qiyaman linnas, adalah untuk menegakkan kehidupan manusia. Kalau sudah tidak ada Ka'bah, tidak ada yang berumrah, tidak ada yang berhaji, nggak ada yang tawaf, tidak ada yang bersa'i antara Safa dan Marwah, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Oh, saya Safa dan Marwah itu adalah merupakan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua sudah tidak ada jamaah sekalian, sudah akan digulung kehidupan dunia ini. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhir zaman jamaah sekalian ya, ketika Ya'juj wa Ma'juj itu sudah keluar, itu masih ada orang yang umroh, masih ada yang haji, tapi sudah sedikit. Tapi pada akhirnya kemudian ketika sudah yang tersisa ini sudah orang-orang yang jahat, orang-orang yang baiknya sudah meninggal. Kata Rasulullah SAW, ada seorang yang hitam dari Ethiopia, dari Habasyah, yang kakinya pendek, itu orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Yukharribul Ka'bata dzuswaiqataini, kata Rasulullah SAW, minal Habasyah. Nanti yang akan menghancurkan Ka'bah itu seorang laki-laki pendek hitam dari Ethiopia. Mana yang lain? Kenapa nggak bisa menghalangi orang ini? Karena yang lain sudah nggak ada, yang baik-baik sudah nggak ada. Hajaran kata Rasulullah SAW, Ka'bah itu akan dipreteli satu persatu bangunan Ka'bah itu. Ini menunjukkan jamaah sekalian sudah akhir zaman, sudah akan berakhir kehidupan ini. Karena syiar Allah Subhanahu wa taala itu oleh Allah Ta'ala dijadikan adalah qiyaman linnas, adalah merupakan untuk menegakkan kehidupan manusia. Marilah kita jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala memanggil kita secara khusus di dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah, jangan kalian nodai syiar-syiarnya Allah itu, jangan. Agungkan syiar-syiarnya Allah, agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan syiar-syiar kalian yang Allah telah berikan kepada kalian. La tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wala al-hadya wala al-qala'ida wala amin al-baita yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul 'azim. Hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghama liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا من يقدر على حوائج السائلين يا منفس عن المكروبين يا مفرج عن المغمومين يا راحم الشيخ الكبير يا رزاق الطفل الصغير صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين، وأهلك من كان في هلاكه صلاح المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.